live ketiga malam ini karena tiba-tiba pas mau pulang ada Mas Eka Kurniawan, yeay. Terus kayak Mas mau nggak live? Oke, langsung gitu. Nggak lama-lama juga gitu. Ya, gimana Mas rasanya balik lagi ke Ubud Writers and Readers Festival? Iya, senang sih. Ini udah keberapa kali Mas kesini? Aku udah lupa ya. Mungkin 4 atau 5 ya. Tahun lalu sih sempat kesini tapi sebentar doang kayak buat launchingnya buku Agus Wage. Terus ya udah habis itu nginep semalam balik. Nggak sempet lihat-lihat, dan kayaknya juga tahun kemarin kan habis pandemi masih agak-agak kayak apa, masih takut sih. Ya. Tahun lalu kayaknya masih pada pakai masker deh. Tahun ini nggak ada lagi kan. Dan yang apa namanya ya kayak coba-coba orang coba-coba. Iya. Tapi kalau yang sekarang selain datang karena acara, maksudnya acara Mas sendiri, Mas pengen ketemu siapa? Pengen nonton siapa gitu misalnya? Aku juga karena nggak terlalu merhatiin siapa yang datang gitu, karena selama beberapa minggu terakhir itu di Jakarta juga aku rada-rada agak sibuk karena nyiapin novel baru gitu, ya. Hampir tiap hari nggak ngapa-ngapain ya. Sebenarnya ngapa-ngapain juga, ada kerjaan-kerjaan lain, dan begitu ada kerjaan balik lagi ke rumah gitu. Bahkan schedule-ku untuk Ubud aja baru ku cek belakangan gitu. Oh, aku hari ini jam segini. Segini. Buset. Jadi ya 2 hari di sini praktis sih cuma datengin acaraku, terus begitu ada waktu kosong kayak tadi sebentar pulang tidur balik lagi. Nggak sempat lihat yang lain, cuma lihat Intan kemarin. Iya. Begitu hari pertama datang. Yang pas launching bukunya Mbak Intan ya. Terus jadi sekarang udah ada covernya ya Mas ya, ternyata ya. Aku tadi lihat Instagram terus ternyata udah ada covernya. Judulnya apa Mas? Anjing mengeong, kucing menggonggong. Ya. Covernya udah mulai digarap berapa minggu lalu, terus ngecek ganti font, terus awalnya karakter yang mau ditonjolin juga. Siapa sih Mas? Wulang Sunu ya. Yang ngedesain coret-coret di toilet sebelumnya. Oh iya, makasih. Iya. Terus udah gitu. Jadi tadi kalau buat temen-temen yang nggak sempet datang ke Ubud, tadi yang dibocorin apa aja Mas di acaranya? Dikit aja Mas. Yang dibocorin tentang novelnya. Ya, tentang novelnya secara general. Terus aku nggak tahu tadi ada rekamannya atau enggak. Tapi aku baca beberapa 3 part dari novelnya. Ya setiap satu part mungkin aku baca 5 menit lah. Agak panjang, 15 menit. Iya. Jadi ceritain tentang apa Mas singkatnya? Nah, tadi kalau bisa disingkat sih, kalau bisa disingkat. Tadi aku memutuskan untuk baca itu karena agak susah juga untuk nyeritain ini tentang apa gitu. Tapi kurang lebih sih tadi yang aku bacain tuh ada part anak kecil. Ini kan naratornya, ini hal yang agak baru juga buatku gitu, nulis novel dengan narator orang pertama. Karena aku ngerasa pengen pembacanya lebih dekat gitu, secara VOV gitu ya. Lebih kecemplung gitu. Si narator ini waktu masih kecil tuh dia disunat gitu ya, cowok. Waktu dia selesai disunat, di mantri dokter gitu yang khusus buat sunat tuh, bapaknya tuh bilang bahwa sekarang kamu udah dewasa, kamu harus jadi anak yang saleh gitu. Dan mulailah petualang dia kayak ngerasa, oh ternyata ini ya perjanjiannya. Setelah dipotong. Setelah dipotong. Kenapa tiba-tiba aku harus jadi anak saleh? Emangnya selama ini belum saleh gitu ya? Enggak, selama ini enggak, kayak karena dia masih kecil kayak enggak ada kewajiban itu untuk gitu. saleh. Masa dia tiba-tiba menjadi dewasa dan jadi saleh itu
it's not easy. Iya. Deg-degan nggak mas? Bentar lagi kan, sebulan lagi kan ya, November katanya ya kalau nggak salah. Udah lewat ya. Tapi ini sekarang udah masuk printing berarti? Belum. Iya kan deg-degan juga ngelihat hasilnya gimana. Apalagi kan sekarang mau cetaknya hardback ya mas ya, hardcover. Iya. Kayaknya yang deg-degan editor. Iya sih, kalau penulis udah tinggal nunggu aja ya hasilnya gimana. Tapi ini apa namanya? Kalau aku pribadi sih, aku suka sama GPU itu dan buku sastra di GPU itu karena diedit dengan baik gitu mas. Kalau menurut Mas gimana pengalamannya? Kan Mas juga udah pernah diterbitin di berbagai penerbit kan. Kelebihannya buku ini di antara kenapa orang harus beli atau baca buku ini? Ya kalau sama GPU aku kerja bareng sama Mirna, editorku dari buku pertama terbit sama mereka, menjadi sama dia terus. Jadi hubungan penulis sama editornya itu udah kawin ya, ngobrol termasuk di novel ini. Di tengah jalan tiba-tiba aku mau ganti sesuatu gitu. Serius? Mas berarti rese juga ya? Ya rese pada diri sendiri gitu, tiba-tiba ganti. Ya. Oh gitu. Terus udah gitu tinggal bilang ke Mbak Mirnanya gitu. Ya bilang dan dia gitu tapi ya udah. ya. Emang ini pengalaman bikin buku ini kayak gitu mas? Banyak yang diganti-ganti? Banyak sih enggak tapi ada. Banyak, tapi ya ada ya. Tapi mungkin dinamiknya lebih kerasa sih di novel ini. Nggak tahu ya kalau novel-novel ya di novel-novel sebelumnya juga kadang-kadang ada ya, gitu. Tapi yang ini lebih dynamic aja sih, karena waktu aku ngasih draft novelnya itu juga tes tumpuk gitu yang apa namanya, kamu pilih deh, aku bilang gitu. Buset. Terus begitu dia pilih gitu, wait bentar, gue mau lihat dulu. Yang mana nih yang dipilih gitu ya? Oh gitu. Tapi sebenarnya prosesnya berapa lama? Dari mulai kalau nulisnya berapa lama? Nulisnya doang? Susah juga sih. Tadi aku waktu acara itu aku bilang bahwa beberapa bagian udah aku tulis sejak bertahun-tahun lalu ya. Karena aku biasanya ada satu peristiwa aku tertarik, aku ketik, nulis gitu, terus kumpulin terus sambungin. Tapi beberapa ya mungkin baru aku tulis ya minggu-minggu kemarin. Gitu. Jadi sebenarnya lebih ke kayak apa ya, kayak ngumpulin banyak tulisan, terus kemudian jahitnya baru belakangan aja. Sampai akhirnya memutuskan untuk ya udah selesai aja deh, itu gimana ceritanya? Nah ini juga lucu aja, jadi aku ngobrol-ngobrol sama editorku gitu. Nah ini sebenarnya udah dari tahun lalu juga gitu. Kapan terbitin? Ya kalau nanya kapan terbitin, aku bilang ya nggak tahu, karena aku ngetik terus aku berhenti, terus besoknya pengen nambahin ya itu kayak bengkak aja gitu. Dan aku juga nggak ngerti kapan mau selesai atau bagian mana yang mau dibuang gitu, sampai kayaknya cuma satu hal deh apa yang bisa bikin novel ini aku bilang proses ini harus berhenti, apa gitu. Kamu tentuin ya kamu kapan mau terbit. Udah ditanyain gitu ya. Akhirnya dibalik gitu. Iya. Ya udah kita tahun ini terbit. Terus tahun ini kan ada 12 bulan. Iya. Nah itu juga udah mundur sampai akhirnya udah mulai mepet. Kepaksa juga. November terpaksa harus disudahi gitu. Dan terbit. Gitu. Oke. Apa udah ada langsung ini obrolan tentang langsung diterjemahin kah? Kalau buku yang ini belum. Tapi aku udah sound out ke agentku bahwa tahun ini akan ada novel di bahasa Indonesia gitu. Tapi aku sama agentku sama penerjemahku lagi ada project yang lain sih yang on the way gitu. Jadi mungkin yang ini
Ya nunggu juga. Project apaan Mas biar bisa dijual di transit kalau buku bahasa Inggris ya? Iya tentu saja buku. Terus apa buku apa tentang Ya itu apa? kayaknya belum bisa masih ngobrol, rahasia, ya. masih rahasia. Oke, nantikan teman-teman ya. Jadi bakalan ada buku terjemahan dari Eka Kurniawan juga selain novelnya yang bahasa Indonesia akan terbit bulan depan. Oke, harapannya dari berarti 2 project ini Mas yang ongoing nulis buku. Kalau yang bahasa yang lagi diterjemahin berarti kan udah selesai ya berarti Mas bagian Mas. Iya. Jadi tinggal proses Ya setidaknya penerjemahannya. minimal dua project gitu. 2 project. Untuk sementara sih aku fokus di situ. Iya. Harapannya apa nih Mas di 2 buku ini, 2 project ini? Ya harapannya Mau pengen menang award lagi gitu? Prince enggak sih. Clone Award atau Ya. apa yang kemarin paling baru dari China ya Mas ya? Oh ya dari China kayak itu kayak majalah sastra tiap tahun ngasih penghargaan buat penulis yang udah pernah diterbitin di majalah mereka gitu, di jurnal mereka. Penulis prosa, puisi, sama apa terus ada satu hadiah utama gitu. Kemarin aku dapat hadiah utamanya itu. Dan itu tulisan Mas diterjemahkan langsung ke bahasa Mandarin. Sebenarnya enggak juga dari bahasa Inggris mereka. Oh, dari bahasa Inggris juga. Oke. Ya harusnya sih kayaknya nggak tahu mereka mungkin juga nggak sempet nyari. Mungkin Yang karena langsung. agak tidak terbiasa juga mungkin nerjemahin dari sini sehingga kalau mau nyari mestinya sih mungkin banyak lah ya. Ya. Oke Mas, terima kasih banyak Sama-sama. udah menyempatkan ini iseng-iseng ngobrol di transit. Belum pernah, ayo Mas datang ke PIK ya, malah ketemu di Bali. Gimana sih nih Mas? Padahal rumah kita deket sebenarnya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join. Jangan lupa nanti sebulan lagi bukunya Mas Eka terbit, terus sama tungguin proyek yang terjemahan, buku terjemahan. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah.